Kembali lagi di channel Dewa Mat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dilatasi. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang merupakan rangkaian dari materi transformasi geometri matematika kelas 12 SMA atau MA kurikulum Merdeka. Kita mulai dari konsep dilatasi atau perkalian objek. Balon yang ditiup akan mengembang dan karet gelang dapat meregang merupakan contoh dilatasi dalam peristiwa sehari-hari. Semua itu membicarakan perkalian ukuran objek. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas konsep perkalian objek dengan pendekatan koordinat. Jadi contoh peristiwa dilatasi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah balon yang ditiup yang bisa mengembang dan karet gelang yang dapat meregang. Ini adalah contoh peristiwa dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ke contoh. Ini misalkan contoh dilatasi titik yang digambar pada bidang koordinat Kartesius. Misalkan titik A, objeknya titiknya itu di sini. Ini didilatasi dengan pusat O 0,0. Jadi di dilatasi ini itu ada dua pusat, bisa pusatnya itu O 0,0, juga bisa pusatnya pusat P A, B. Jadi sama dengan yang rotasi, ada dua pusat nanti. Jadi misalkan titik A ini didilatasi dengan pusat O 0,0, ini dengan suatu faktor skala tertentu. Ini hasilnya itu adalah aksen. Ini pasti faktor skalanya itu positif karena letaknya aksennya ini itu searah dengan A-nya. Misalkan titik B ini pasti faktor skalanya itu negatif karena letaknya berlawanan. Di titik C ini itu pusatnya bukan O, bukan 0,0, tapi pusatnya itu adalah 9,0. Jadi ini itu pasti faktor skalanya itu negatif ya, karena ini tuh letaknya berlawanan. Begitu juga dengan titik D dan titik E. Jadi bisa pusatnya O 0,0, bisa juga pusatnya itu selain 0,0. Setelah itu ini ada contoh dari bangun datar yang didilatasi. Misalkan objeknya itu seperti ini, suatu segitiga. Ini dilatasi atau perkalian dengan skala 2. Jika skalanya 2 itu maka di ukurannya ini itu berubah 2 kali lipat. Dan letaknya searah dengan objeknya ini. Jadi jarak ke ini misalkan jarak titik O ke A ini A, maka jarak titik O ke bangun yang kedua ini adalah 2A. Jadi ini dua kalinya, jarak di sini itu sama dengan jarak di sini. Jadi jarak yang ke segitiga yang besar ini itu adalah dua kalinya. Begitu juga jarak dengan yang B. B ke B2 ini juga dua kali, dan ke C2 ini juga dua kali jarak ke C. Ini jika itu dilatasinya itu sebesar dua kali. Misalkan juga jika dilatasi itu dengan perkalian skala min 1. Jika min, maka letak objeknya itu akan berlawanan. Itu akan berlawanan. Karena di sini 1, maka itu tetap ukurannya itu tetap. Misalkan di sini min 2, maka ukurannya akan sama dengan ini. Namun berlawanan, letaknya berlawanan. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dilatasi. Bangun yang diperbesar atau diperkecil atau dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tapi tidak mengubah bentuk. Bentuknya tidak berubah. Jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula.
Jadi jika K-nya lebih dari 1 itu bangunan diperbesar dan letaknya searah. Jika K sama dengan 1 maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak untuk K sama dengan 1. Jika K ada di antara 0 dan 1 maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi. Jadi jika K-nya berupa bilangan pecahan yang berada di rentang 0 dan 1. Jika min K lebih dari min 1 kurang dari 0 maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan. Jadi jika bilangan pecahan di antara min 1 dan 0 maka bangunnya itu diperkecil dan letaknya berlawanan karena sudah masuk negatif. Jika K sama dengan min 1 maka bangun tidak akan mengalami perubahan dan ukuran, namun letaknya itu berlawanan arah. Untuk K sama dengan min 1 ukurannya itu sama namun letaknya berlawanan arah. Jika K kurang dari min 1 maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi. Jadi jika K-nya kurang dari min 1 bangunnya itu diperbesar dan letaknya berlawanan. Selanjutnya kita ke rumus dilatasi. Titik A, X, Y didilatasi dengan pusat P, I dan skala K menghasilkan bayangan aksen, aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y dilatasi P, I dengan faktor skala K menghasilkan aksen, Y aksen. Rumusnya E aksen, Y aksen sama dengan K kali X min P, Y min Q plus P, Q. Jadi XY ini koordinat awalnya dan PQ ini adalah pusatnya. Lalu Kak, gimana kalau pusatnya 0,0? Jika pusatnya 0,0 maka ini bisa kita abaikan ya. Jadi hanya sampai sini saja, sampai X dan Y. Karena misalkan jika ini 0, 0, ini juga 0, ini juga 0 itu hasilnya kan sama aja. Jadi jika 0 pusatnya O 0,0 tetap kita abaikan saja. Namun jika pusatnya selain 0,0 maka sesuai dengan rumus yang ini. Agar lebih jelas kita ke contoh soalnya ya. Yang pertama contohnya dilatasi titik. Jika titik A min 2,3 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 3 maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Skala 3 ini berarti sebagai K-nya dan ini itu sebagai X dan Y-nya sebagai koordinat awalnya. Dan pusatnya O 0,0 maka PQ-nya tidak perlu kita tulis karena pusatnya itu 0,0. Ini nggak perlu ditulis, ini hanya sebagai formalitas saja. Misalkan aksen Y aksen sama dengan 3, K-nya 3, 3 kali min 2, 3. Ini X, Y, 3 kali min 2 itu min 6, 3 kali 3 itu 9. Jadi bayangan titik A adalah aksen koordinatnya min 6,9. Ini untuk yang dilatasi titik. Mudah kan? Selanjutnya adalah contoh dari dilatasi fungsi. Jika garis 2x min 4y plus 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P 1, min 1 dan skala min 2, maka tentukan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaian, misalkan titik A, Y memenuhi persamaan 2x min 4y plus 3 sama dengan 0. Jadi pusatnya itu P 1, min 1 dan K nya itu adalah min 2. Jadi ini pasti letaknya berlawanan nanti persamaan garisnya. Dan persamaan garisnya seperti ini. Kita langsung ke rumus aksen Y aksen sama dengan min 2 kali. Karena koordinat awalnya belum diketahui maka tetap kita tulis XY. Ini konsepnya sama dengan translasi fungsi, rotasi fungsi maupun refleksi fungsi. Kita masukkan rumus, XY-nya biarkan tetap XY. Lalu pusatnya kita masukkan X min 1, Y min 1. Kita tambah dengan pusatnya lagi, itu adalah 1 min 1. Kita kalikan, kita selesaikan persamaan ini. Min 2 kali X itu min 2X, min 2 kali min 1 itu 2. Maka min 2X plus 2 tambah 1 min 2x plus 3. Min 2 kali y itu min 2y, min 2 kali 1 itu min 2, maka min 2y min 3.
Lalu kita X aksen sama dengan min 2X plus 3 dan Y aksen sama dengan min 2Y min 3. Setelah ini kita inversekan, kita buat X sama dengan, maka X sama dengan 3 min Y aksen per 2 dan Y sama dengan min 3 min Y aksen per 2. Setelah kita dapat X sama dengan dan Y sama dengan, kita tinggal substitusikan aja ke persamaan garis semulanya ini. Dengan mensubstitusi X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya 2 kali 3 min X per 2 min 4 kali min 3Y min Y per 2 plus 3 sama dengan 0. Ini tinggal kita selesaikan, ini jadi dapat 3 min X, lalu ini dapat plus 6 min 2Y plus 3. Nah, hasilnya itu adalah min X plus 2Y plus 12 sama dengan 0. Jadi persamaan garis hasil dilatasinya itu adalah min X plus 2Y plus 12 sama dengan 0. Baik, sampai sini saja video tentang dilatasi ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi dari transformasi atau gabungan beberapa transformasi. Semoga video ini bisa dipahami. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau kunjungi Instagram di bio channel YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini dirasa bermanfaat dan membantu pendidikan di Indonesia terutama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.